Pemirsa, sadar nggak sih kalau sekarang tuh ya Pak Haji Andre Taulany udah bisa senyum kayaknya lebar banget, sumringah banget akhir-akhir ini ya. Karena mungkin sudah sepakat untuk bercerai kali ya. Sebelumnya kan kayaknya kelipet mulu tuh kayak baju di lemari. Makanya nih pas kemarin kumpul bareng dengan geng prediksinya, nggak tanggung-tanggung loh. Langsung healingnya ke New Zealand, luar biasa healingnya ya. Kayaknya langsung pengen buru-buru lepas masa duda nih Pak Haji. Udah jangan buru-buru, pertimbangkan lagi Pak Haji ya. Dan sebelumnya juga ada kabar dari badai yang mengguncang rumah tangga Raisa dan juga Hamish Daud. Badai pasti berlalu ya pemirsa, tapi yang pasti kita doain aja semoga Raisa diberikan kekuatan dan bisa melalui semua ujiannya dan juga lekas pulih, dapat juga kesemangatan ini buat ibunya Raisa yang sedang menjalani pengobatan. Oke pemirsa, semangat pagi hari ini barengan sama aku Robby Purba yang akan update cerita selebriti kita yang paling hot dan juga viral. Di mana lagi kalau bukan di Celeb On News di MNC TV, rumahnya Celeb. Kabar selanjutnya nih, antara happy tapi juga ada sedihnya pemirsa. Happy karena abis ibadah umroh dan imannya ke recharge lagi, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Sedihnya, kok tiba-tiba nih ya sampai ke Jakarta, nggak ada satupun anak-anak yang menyambut kepulangan Ruben Onsu. Ini kira-kira pemirsa ada kaitannya nggak ya dengan huru-hara kemarin nih tentang kesalahpahaman antara dirinya dan juga Sarwendah? Yaudah kita positif thinking aja pemirsa ya. Mungkin anak-anak sibuk dengan sekolahnya, dengan lesnya, dengan ekstrakurikulernya. Simak aja pengakuan Ruben Onsu berikut ini. Saya nggak mau jadi fitnah terus atau memberikan kesempatan untuk terus hal-hal yang jadinya zolim ya gitu. Miris, pulang ibadah umroh tak ada satupun yang menyambut. Inilah realita pelik yang harus ditelan Ruben Onsu kemarin ketika baru saja tiba kembali dari Tanah Suci usai 9 hari menjalani ibadah umroh. Mungkinkah ini buntut dari sengkarut yang terjadi dengan Sarwendah? Tak ada anak-anak, Onyo, Tania ataupun Thalia. Begitupun dengan keluarga yang lain. Makasih. Onyo hari ini nggak jemput? Oh, Kuliah dia. kuliah ya? Iya. Ya, cekcok mantan pasangan suami istri itu bermula dari sebuah akun yang mengunggah momen kebersamaan Gio dengan Wenda dan juga anak-anak. Di mana memantik kemarahan Ruben lantaran menilai Wenda terus-menerus mendekatkan anak-anak dengan Gio kekasihnya. Protes Ruben ini pun dibalas oleh Wenda hingga mereka berseteru. Sadar akan kesalahpahaman itu, selama umroh Ruben pun memanjatkan doa agar bisa memperbaiki diri menjadi versi terbaik. Lebih banyak berdoa untuk kedepannya dia bertambah dewasa, lebih sabar lagi, lebih ikhlas lagi, dan apapun itu buat saya bertambahnya usia ya bukannya semakin kekanak-kanakan. Perpisahan orang tua itu akan menimbulkan trauma bagi anak-anak. Pasti kan butuh waktu buat mereka menyembuhkan hati mereka dulu. Maksudnya ya tahu berarti masih ada luka mungkin atau masih ada rasa pasti kehilangan gitu. Karena kan pasti anak-anak maunya semuanya utuh ya. Lantas benarkah Ruben akan segera menemui anak-anak untuk memberikan oleh-oleh dari Tanah Suci, sekaligus bersilaturahmi dengan mantan istrinya tersebut? Ya adalah, oleh-oleh mah pasti ada gitu. Cuman saya banyak fokus ke ibadah gitu. Banyak fokus ke ibadah. Pokoknya seketemunya toko aja. Itu juga pas 3 jam mau check out hotel kita baru beli oleh-oleh. Ketika mau silaturahmi ya silaturahmi aja Pak. Ya, bagaimanapun juga Wenda merupakan ibu dari anak-anak. Apalagi selama ini anak-anak memang tinggal bersama ibunya. Ruben pun menyadari betul jika kini urusannya bersama Wenda sudah selesai. Jadi Wenda bebas menjalin hubungan dengan siapapun. Maksudnya saya diam pun terkesan mengaminkan, dijawab pun untuk mereka yang gak suka tetap aja gak suka gitu. Jadi makanya saya bilang itu yang saya minta. Ya Allah mudah-mudahan saya gak salah langkah dalam menjawab, gak salah langkah dalam mengucap. Gitu. Nikah diambil baik-baik. Jadi kalau berpisah ya dibalikin baik-baik. Terima kasih banyak. Doakan yang terbaik saja semuanya. Jadi gini, NPD itu salah satunya yang paling sakral adalah tidak punya empati. Sejak rumah tangganya kisruh dengan Paula Verhoeven terjadi, Baim Wong dicap buruk
bahkan dituding mengidap NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Selalu benar tak mau disalahkan, Baim pun diserang habis-habisan. Apalagi setelah putusan cerai, Baim mengantongi hak asuh anak, sampai berujung tudingan melarang Paula untuk bertemu. Hujatan pun tak terelakkan, meskipun Baim memilih untuk diam. Hingga akhirnya Baim penasaran dan mau melakukan tes kejiwaan. Jadinya kalau kita kan sebagai orang normal, NPD itu apa ya? Ya. NPD itu apa sih? Akhirnya kita googling, udah. Dan kebetulan kita lagi komunikasi dengan psikolog. Akhirnya dia nanya sama gue, ketika mau kita nggak usah bilang ininya, cuman dia nanya, Im, mau nggak dites? Sini, sini, gue bilang. Baim pun mengaku jika tes yang dijalani cukup komprehensif dengan 520 pertanyaan yang harus dijawab tanpa jeda. Sampai pada beberapa pertanyaan yang terasa membingungkan lantaran sifatnya tidak seperti ujian akademik. Akhirnya itu ada sekitar 520 pertanyaan. Oke, gue udah ini hasilnya ini, dan akhirnya hasilnya itu sehat. Gara-gara tudingan ini, Baim dijauhi banyak teman hingga relasi bisnis. Meskipun akhirnya terkuak jika tudingan itu tidaklah benar. Dan kini semua sudah terlewati. Hubungannya dengan Paula Verhoeven semakin membaik. Keduanya pun sudah saling memaafkan dan tak lagi saling serang. Bahkan Baim membebaskan Paula untuk bertemu anak-anak kapanpun Paula mau. Sehat, alhamdulillah sehat. Ya lumayan, waktu dulu lumayan. Kabarnya sekarang gimana? Sehat, alhamdulillah sehat Mbak, doain aja. Saya lebih mikirin apa yang saya kerjain, positif, dan udah beda lah. Coming up next, pelan tapi pasti Tasya Farasya bakal menyeret mantan suaminya Ahmad Assegaf ke polisi. Kabarnya sesaat lagi, jangan kemana-mana. Agenda selanjutnya, musyawarah majlis baca putusan tanggal 12 November. Tasya Farasya tinggal menghitung hari resmi lepas dari Ahmad Assegaf dan segera menyandang status janda. Setelah Rabu 5 November kemarin, berkas gugatan cerai Tasya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sudah masuk tahap kesimpulan yang digelar secara online. Jika tak ada aral melintang, sebelum penghujung tahun 2025, Tasya sudah sah ketuk palu menyandang status janda. Pihak Tasya pun makin yakin bisa menyambut tahun baru dengan status baru. Setelah beberapa kali menjalani agenda pembuktian baik dari pihak Ahmad maupun dari pihak Tasya. Semakin menguatkan Tasya mulus lepas dari Ahmad Assegaf, suami yang sudah 7 tahun hidup seatap rumah tangga. Menurut keyakinan kami, apa yang disampaikan oleh atau dari pembuktian tergugat pada siang hari ini itu justru memperkuat apa dalil-dalil kami. Sebetulnya itu sih. Kesaksian-kesaksian ini malah menguatkan yang kami dalilkan, sehingga kami juga yakin dan percaya terkait putusannya. Ya nggak bisa kalau isi mah. Sudah dari awal kami kalau isi tidak bisa disampaikan. Agenda selanjutnya, musyawarah majlis baca putusan tanggal 12 November. Putusan? Ya. Itu dihadirkan secara langsung atau ikut juga? Ikut juga. Ya, biduk rumah tangga Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf 99,9% tak bisa dipertahankan. Isu orang ketiga dan penggelapan dana yang dilakukan Ahmad jadi biang keladi karamnya rumah tangga mereka. Namun jelang putusan cerai 12 November pekan depan, Ahmad yang tak melewatkan rangkaian sidang terlihat makin kurus. Benarkah Ahmad kena mental tak siap harus berpisah dari Tasya? Bang, hadirkan siapa aja mungkin Bang hari ini Bang? Dan hari ini gimana Bang Ahmad? Ada berapa saksi mungkin Bang? Sedikit Bang. Berbanding terbalik dengan Ahmad yang terlihat bermuram durja,
Tasya Farasya justru tampak bahagia menyambut status janda. Sehari setelah sidang perdana, Tasya langsung tebar pesona hingga ke Timur Tengah. Tak cuma itu, seakan sudah mempersiapkan status barunya sebagai janda. Influencer berdarah Arab itu makin getol olahraga dan diet agar punya tubuh ideal. Wah, 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 langsung tancap gas tebar pesona. Maaf, tetap aktif pedal meskipun lagi meskipun lagi menjalankan proses di PA Selatan. Iya. Kan beda jamnya. Iya, tapi kemarin nih Wan Ahmad kelihatan kurus banget. Iya. Jamah juga. Aku juga kurusan loh. Iya. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Lagi diet. Oke, tapi anak-anak gimana kabarnya, Kak? Anak-anak baik. Baik ya. Makasih. Satu pekan jelang putusan cerai pertengahan November mendatang, Ahmad disebut-sebut makin tegang. Wajar jika melorotnya berat badan Ahmad Assegaf bukan saja karena ia tak siap melepas Tasya. Pasalnya besar kemungkinan ia terancam pidana karena dugaan penggelapan dana. Mungkinkah setelah resmi menjanda, Tasya bakal menyeret Ahmad ke penjara? Bang. Kak Tasya, bagaimana kabarnya Kak Tasya, berita yang beredar?